Jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap Jessica Kumala Wongso, terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan hukuman 20 tahun penjara. Meski tidak ada saksi yang melihat Jessica menuangkan sianida ke dalam kopi Vietnam yang diminum Mirna, jaksa yakin Jessica lah yang membunuh Mirna. Keyakinan jaksa berdasarkan rekaman kamera pengawas yang menunjukkan Jessica memasukkan sesuatu ke dalam kopi. Selain itu, jaksa juga mempertimbangkan gerak-gerakan Jessica yang mencurigakan baik sebelum dan juga sesudah Mirna meminum kopi. Terkait motif pembunuhan, jaksa menyebutkan Jessica membunuh Mirna karena tersinggung terkait saran Mirna agar Jessica meninggalkan kekasihnya yang dinilai berperangai buruk. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang Jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap Jessica Kumala Wongso, terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan hukuman 20 tahun penjara. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung bersama reporter Faizin Adi dan juru kamera Tika Harahap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Faizin, terkait dengan tuntutan ini, apa tanggapan Jessica dan juga penasehat hukum? Ya, sekalipun terlepas dari sekalipun tidak dituntut dengan hukuman maksimal, yakni hukuman mati ataupun seumur hidup, tadi Jessica Kumala Wongso melalui kuasa hukumnya, yakni Otto Hasibuan, tadi beberapa menit yang lalu menyampaikan kepada awak media, menyatakan tetap keberatan dengan tuntutan jaksa, yakni pidana penjara selama 20 tahun. Karena menurut Jessica Kumala Wongso tetap berkeyakinan bahwa dirinya bukanlah sebagai pembunuh atau pelaku pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Menurut kuasa hukum Jessica tadi yang dipimpin oleh Otto Hasibuan, ada banyak fakta yang tidak sesuai atau tidak berdasar, antara lain beberapa fakta ditambah atau dikurangi menurut versi dari Otto Hasibuan. Ini antara lain yang paling utama adalah besaran zat racun sianida yang menurut jaksa terkandung dalam kopi Vietnam yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin, yakni sebanyak 5 mg. Nah, besaran 5 mg inilah yang tadi beberapa saat yang lalu dinyatakan keberatan, karena menurut Otto Hasibuan tidak ada satupun saksi yang menyebut ataupun tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa besaran racun sianida yang terkandung dalam es kopi Vietnam yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin adalah sebesar 5 mg. Karena itu jaksa Otto Hasibuan menyatakan bahwa keterangan itu merupakan rekaan dari tim jaksa penuntut umum, dan selain itu juga yang tadi jadi bahan keberatan yang disampaikan oleh Otto Hasibuan kepada awak media, yakni tentang penggunaan CCTV, karena memang tidak ada saksi yang melihat secara langsung perbuatan perbuatan Jessica memasukkan sianida, maka jaksa menggunakan bukti berupa CCTV. Nah, menurut versi dari Otto Hasibuan, penggunaan CCTV ini sudah tidak dibenarkan antara lain berdasarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, Julita. Ya, Faizin, apakah Anda memiliki informasi tentang isi pledoi atau nota pembelaan untuk sidang selanjutnya, Faizin? Ya, tadi Otto Hasibuan, pimpinan tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso memang enggan membeberkan secara rinci strategi atau pledoi yang akan atau pembelaan yang akan disampaikan pihaknya dalam sidang berikutnya yang rencananya akan digelar pada awal pekan depan. Tetapi secara garis besar, tim kuasa hukum Jessica akan menyampaikan beberapa keterangan dari saksi ahli yang telah diajukan oleh pihak pengacara Jessica Kumala Wongso, antara lain beberapa saksi ahli dari Australia dan juga saksi ahli dari Universitas Indonesia, yang ini tadi menurut Otto Hasibuan tidak dikutip sama sekali dalam tuntutan yang tadi dibacakan oleh tim jaksa penuntut umum, dan mereka juga akan menghadirkan keterangan dari saksi lain, namun Otto Hasibuan enggan membeberkan strategi-strategi secara rinci. Ya, Julita. Ya, terima kasih informasinya, Faizin. Demikian pemirsa, reporter Faizin Adi dan juru kamera Tika Harahap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso tengah menghadapi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa menjerat Jessica dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami langsung bergabung bersama rekan kami Egit Hapsari yang akan melaporkannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Egit, apa saja yang dikemukakan jaksa dalam amar tuntutan? Sejumlah fakta persidangan kembali tegaskan oleh jaksa penuntut umum dalam amar tuntutan yang dikemukakan dalam sidang tuntutan Jessica Kumala Wongso hari ini, Zakia. Di antaranya secara garis besar jaksa penuntut umum kembali lagi menegaskan bahwa Wayan Mirna Salihin betul meninggal dunia karena menenggak cyanida yang terkandung dalam es kopi Vietnam yang diduga dituang oleh Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa. Hal ini dikemukakan oleh ahli dari jaksa penuntut umum, khususnya dari ahli forensik yang menemukan adanya kandungan cyanida sebesar 0,2 mg dalam sejumlah sampel organ yang ditemukan dari jenazah Wayan Mirna, dari lambung, hati, dan juga urin serta jantung. Di situ ditemukan efek korosif yang diduga kuat berasal dari cyanida yang ditenggak oleh Wayan Mirna Salihin. Selain itu ada sejumlah keterangan atau fakta hukum lainnya yang kembali ditegaskan oleh jaksa penuntut umum. Di antaranya jaksa penuntut umum memastikan bahwa CCTV yang selama ini diputar selama persidangan adalah asli, yang artinya tanpa pemotongan atau tanpa sisipan, dan dalam CCTV itu pula jaksa penuntut umum memastikan bahwa ada terekam gerak-gerik Jessica Kumala Wongso saat mengambil sesuatu dari dalam tasnya dan kemudian menggeser gelas es kopi Vietnam milik Wayan Mirna tersebut dari pinggir meja ke tengah meja. Selain itu tadi dalam amar tuntutan jaksa penuntut umum juga membantah sejumlah keterangan yang dikemukakan saksi dan juga ahli yang didatangkan oleh pihak terdakwa Jessica Kumala Wongso. Di sini jaksa penuntut umum menilai bahwa keterangan dari ahli dan juga saksi dari Jessica sendiri bersifat bias karena terdapat perbedaan data. Dan berikut kita saksikan bersama berlangsungnya sidang tuntutan Jessica Kumala Wongso yang hingga kini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Vietnam Coffee, barang bukti berupa satu botol yang berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee. 3 bahwa benar ketika Vietnam es Coffee diminum oleh korban Mirna, saksi Hani yang berada di samping kanan korban melihat warna Vietnam es Coffee tersebut agak kekuningan. Setelah korban Mirna meminum Vietnam es Coffee, seketika itu korban Mirna bereaksi dengan mengatakan gak enak banget, this is awful, sambil mengibas-ngibaskan tangannya di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian korban Mirna menyodorkan minuman Vietnam es Coffee tersebut kepada terdakwa untuk dicicipi, namun ditolak oleh terdakwa. Melihat kondisi tersebut, saksi Hani justru berinisiatif mencium dan mencicipi Vietnam es Coffee yang telah dimasukkan racun NaCN. Itu dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas, sehingga Vietnam es Coffee tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, saksi Agus Triyono melewati meja 54 dan melihat warna Vietnam es Coffee yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan seperti kunyit. Kemudian saksi Agus Triyono mengatakan kepada saksi Rosi Ratnadila tentang warna Vietnam es Coffee tersebut yang mirip warna kuning kunyit. Lalu sekitar 2 menit kemudian, akibat meminum Vietnam es Coffee yang telah dimasukkan racun natrium cyanida NaCN, korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala bersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong secara kejang-kejang. Melihat kondisi korban Mirna, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil nama korban Mirna dan menelepon saksi Arif Setiawan Sumarko, suami korban Mirna. Sementara terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti dilakukan oleh saksi Hani. Padahal terdakwa memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban sebagai pelatihan yang diberikan saat minggu pertama terdakwa bekerja di New South Wales Ambulan. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bon Juwita Hani nomor 4.12, keterangan saksi Agus Triyono nomor 7.6, keterangan saksi Rosi Ratnadila nomor 12.1 sampai dengan 12.6, keterangan BAP saksi Kristi Louis Carter angka 6 dibacakan, keterangan ahli digital forensik AKBP M. No Al-Azhar, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11, keterangan ahli toksikologi Dr. Nur Samran Subandi nomor
2.25, keterangan ahli toksikologi Dr. Retnat Gelgel Wirasuta nomor 6.26, keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo SPF nomor 1.25, keterangan ahli kedokteran forensik Profesor Dr. Budi Sampurno nomor 9.59, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 246 FKF 2016 tanggal 27 Januari 2016, barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi pada tanggal 7 Februari 2016, barang bukti berupa 1 gelas berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee, barang bukti 1 botol berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee, keterangan terdakwa nomor 149 sampai dengan 152. Nomor 34, bahwa benar tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Olivier yakni M. Gentile Andi Lola alias Ileng selaku GM restoran Olivier, saksi Devi Kristina Siagian selaku head bar, saksi Agustriono, saksi Rosi Ratnadil alias Rosi selaku server dan beberapa karyawan restoran Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada korban karena mereka melihat warna Vietnam Ice Coffee yang telah dimasukkan. Tuntutan dari jaksa penuntut umum memang masih belum juga disebutkan karena saat ini jaksa masih menyebutkan amar tuntutan dan mengulas kembali keterangan saksi dan juga ahli. Namun sedari awal memang jaksa penuntut umum mendakwa Jessica Kumolo Wongso dengan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana. Zaki. Persidangan dari Jessica Kumolo Wongso sampai malam ini masih menjalani pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Tria Nisha. Tria, bagaimana dengan pembacaan hasil tuntutan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sejauh ini? Prita, sampai dengan malam hari ini jaksa penuntut umum belum sampai pada membacakan butir tuntutan untuk terdakwa Jessica Kumolo Wongso dalam kasus kopi bersianida. Tadi berdasarkan pantauan kami di sini, jaksa penuntut umum